Mari kita serahkan lanjut ibadah ini kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih buat hari yang baru, perpanjangan umur, kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh kembali berhimpun bersama-sama beribadah dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Pujian yang kami naikkan sejak awal kiranya menjadi persembahan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami buka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Kami siap sedia mendengarkannya. Urapi hamba yang kecil ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi pendengaran kami semua, baik hamba-Mu di tempat ini bersama keluarga, sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan, Engkau melawat mereka semua. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menangkap, mengerti firman dan bisa melakukan firman dalam tiap kehidupan kami. Namun kalau ada kuasa iblis yang mau mengganggu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, keluar, dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan. Engkau berkati semua peralatan yang kami pakai, haleluya, semua jaringan Tuhan Engkau berkati supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Ibadah di tempat lain juga Tuhan berkati, seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, saya ucapkan kepada sekalian saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan istri saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus mempelai pria sorga. Kiranya kasih karunia berkat Tuhan dilimpahkan kepada saudara sekalian. Mari kita kembali membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ya. Matius pasal 9 ayat 18, 19 ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Mencatat ayat 23 ya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup suling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, saudara, ini kepala rumah ibadah yang namanya Yairus. Yairus itu, Yair itu artinya yang diterangi oleh Allah. Ya, saudara, kehidupan yang gelap diterangi oleh Allah itu Yair, yang diterangi oleh Allah. Kepala rumah ibadah ini, Yairus ini adalah kepala keluarga yang susah karena problem yang berkaitan dengan anaknya. Ya, seringkali problem itu membuat suasana rumah tangga jadi gelap, susah, menderita itu gelap. Ya, saudara, ini juga seorang pemimpin gembala yang susah, gelap. Ya, karena anak rohani ya, jemaat yang sakit sampai mati secara rohani ya, tetapi lewat lawatan Tuhan Yesus maka kehidupan rumah tangga itu diterangi, yang diterangi Allah ya, mendapat kemuliaan diterangi oleh Allah, gereja diterangi oleh Allah, mengalami kuasa kebangkitan. Ya. Kemudian anak Yairus ini umurnya dalam Injil lain disebut umurnya 12 tahun ya. Sudah sakit sampai mati ya. Sudah di gambar kehidupan yang sekarang anak-anak ini sakit mati secara rohani. Minggu lalu kita sudah melihat sakit rohani, mati rohani itu dalam Efesus 2. Dulu kamu mati secara rohani karena mengikuti penguasa di udara ya, si iblis ya.
saudara, mengikuti jalan dunia ini dengan segala kesenangannya, ya, saudara, ya, mengikuti hawa nafsu daging. Tiga ini yang membuat kematian: iblis, dunia, dan hawa nafsu daging. Ya, menyebabkan banyak kehidupan remaja. 12 tahun ini kan remaja, masa-masa puber, ya, masa-masa pertumbuhan, ya, saudara, rawan, ya, ini umur-umur yang rawan, ya, saudara, gampang dipengaruhi, gampang mengikuti arus, sedang mencari-cari, ya, model, ya, saudara. Jadi ini bahayanya kehidupan remaja muda yang sedang puber ini, ya, saudara, menghadapi iblis, si penguasa udara, menghadapi dunia dengan segala yang disajikannya, dan menghadapi daging, hawa nafsu, ya, yang sedang bergejolak dalam kehidupan remaja muda itu. Sehingga banyak, kalau tidak jarang, ya, yang sakit secara rohani, mati secara rohani, ya. Mati rohani itu artinya hidup dalam dosa, dalam pelanggaran. Minggu lalu kita sudah baca ayat-ayatnya, ya, saudara. Seperti anak yang terhilang, ya, tinggalkan rumah bapak, ya, tinggalkan sumber pengajaran, menolak didikan firman, menolak, ya, teguran firman, karena di rumah bapak itu ada teguran, ada nasihat, ya, saudara, ada didikan, ya, saudara. Ini anak muda yang tidak suka dan kemudian tinggalkan rumah bapak, ya, masuk kesenangan dunia, tertarik dengan segala kesenangan dunia, sehingga kemudian mati secara rohani, ya. Itu sebabnya waktu balik bapak itu berkata, ya, anakku ini hilang ditemukan, anakku ini sudah mati tetapi hidup kembali. Tentu ini bukan mati jasmani, tetapi mati secara rohani, ya. Hidup dalam dosa, menuruti hawa nafsu daging, hidup dalam kesenangan dunia, itu mati secara rohani, ya. Sudah, sebab menolak didikan, menolak teguran firman Allah, meninggalkan rumah bapak, ya, mati rohani, ya. Sudah, tadi Tuhan katakan anak itu tidak mati, ya. Sudah, pergilah, ya, anak itu tidak mati, ayat 24, tapi tidur, ya. Mati, ya, sudah, di hadapan Tuhan seperti tidur saja, ya, sudah, untuk dibangunkan, ya, sudah, satu saat nanti dibangkitkan, dibangunkan. Tadi kita sudah nyanyi, ya, sudah, nyanyian-nyanyian, ya, sudah, yang lama, ya, sukacita itu, ya, nyanyian lama itu, ya, sudah, tapi penuh dengan sukacita, ya, tidak lekang oleh waktu, karena itu sungguh-sungguh, ya, sudah, memberikan keteguhan bagi kita. Kalau bunyi sangkakala, ya, sudah, yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan nanti, ya, sudah. Kalau bunyi sangkakala, yang mati bangkit itu dibangunkan, ya, karena dalam bahasa Greka itu, ya, sudah, bangkit itu bangun, ya, sudah, dibangkitkan atau dibangunkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, ya, sudah, yang mati dibangkitkan, bangun, seperti tidur dibangunkan, ya, sudah. Jadi itu, ya, mati itu istilahnya Tuhan katakan tidur, ya, tidur rohani, mati rohani, ini sama lah, ya, sudah. Nanti, ya, sudah, dibangkitkan, ya, sudah. Sebelum nanti kebangkitan pertama harus mengalami kebangkitan yang sekarang, yaitu rohani kita dibangkitkan, supaya sekalipun jasmani mati tetapi nanti dibangkitkan. Tapi kalau sekarang tidak mengalami kebangkitan rohani, mati rohani, ya, mati jasmani, pasti disusul mati dalam neraka, mati yang kedua. Itu sebabnya kita harus mengalami kuasa firman, sepatah kata yang dikatakan Tuhan itu kan, saudara, sepatah kata, ya, saudara. Oh, Tuhan membangkitkan anak muda ini dengan sepatah kata saja, ya. Itu kekuatan dari firman Allah, ya, yang mati bangkit, yang tidur rohani dibangunkan. Gereja yang tidur seperti 5-10 anak darah tidur dibangunkan oleh suara, ya, saudara, suara kabar mempelai, ya, saudara, mempelai datang, bangunlah. Semoga firman ini membangunkan yang tidur rohani, membangkitkan yang mati rohani. Itu kekuatan dari kuasa firman Allah, ya. Saudara, tidur itu artinya tidak berjaga-jaga. Orang yang tidur itu tidak tahu bahaya. Orang yang tidur itu tidak berjaga-jaga. Orang yang tidur itu tidak menyadari waktu berlalu begitu saja. Tidak sadar
sadar waktu berlalu begitu cepat. Ya, sudah tiba-tiba Yesus datang. Itu kalau tidur bahayanya itu tidur rohani. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bangun yang tidur. Tuhan mau membangkitkan yang mati. Tuhan mau membangunkan yang tidur rohani. Mari yang tidur bangun. Ya, yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, gunakan waktu yang ada, jangan buang waktu. Ya, saudara, kita harus sadar. Ya, yang tidur itu tidak sadar waktu. Kalau yang bangun tuh tahu waktu berjalan begitu cepat, ya, saudara. Nah ini kita baca Efesus 5, suratan Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, ayat yang ke-14. Efesus pasal 5 ayat 14 mengatakan, ya, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Tidur dan mati ini seperti di sana, ya. Bangun yang tidur, bangkit dari antara orang mati. Ya, tidur dan mati rohani ini. Tuhan katakan yang mati itu tidur, ya, aku akan membangunkan dia. Ya, dalam arti mati dibangkitkan, ya, mari bangun yang tidur, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, saudara, rumah tangga yang gelap itu diterangi, Yair yang diterangi. Tuhan datang mau menerangi keluarga yang gelap. Ya, saudara, mau menyinarkan sinar terang kemuliaannya. Saudara, supaya rumah tangga yang gelap karena susah, karena problem, ya, saudara, diterangi oleh Allah. Ya, saudara, nah ini Kristus bercahaya atas kamu. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, tidur itu berarti ya bodoh, ya, saudara. Bijaksana itu bangun, ya, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita gunakan waktu yang ada ini, saudara. Jangan kita tidak tahu waktu karena tertidur, terlelap, tidak sadar, ya. Seorang tidur tidak sadar, ya, saudara, ada kebakaran rumahnya, ya, sudah tidur tidak sadar, perampok datang, sudah ada di sebelahnya, ya. Saudara, ini tidur, pencuri datang, sudah bongkar rumah, ya. Saudara, ini tidur, menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena yang mabuk waktu malam, waktu tidur itu sebenarnya mabuk anggur, kesenangan dunia. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, hidup dalam hawa nafsu seperti anak yang terhilang itu, ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Tidak hidup dalam daging hawa nafsu, tetapi penuh dengan Roh Kudus, ya. Ini bangun dari tidur, ya, bangkit, ya. Saudara, dia tidak mati, tapi tidur. Aku datang untuk membangunkan dia. Dan pagi hari ini Tuhan melawat saya, Tuhan melawat saudara di rumah masing-masing, ya. Seperti dia melawat keluarga Yairus, dia melawat saudara pada pagi hari ini, ya. Dia mau membangunkan yang tidur rohani, ya, saudara. Oh, bangun yang tidur, yang tidak mati tapi dia tidur. Aku datang mau membangunkan dia, ya. Seperti Lazarus waktu mati, Tuhan katakan, ya, saudara, waktu Lazarus sakit, ya, saudara, mati, ya, saudara, waktu sakit, ya, saudara, dia utus kakak-kakaknya, mengutus orang untuk memberitahu Tuhan Yesus di tempat lain, ya, saudara. Nah ini, ya, saudara, Lazarus, saudara kita yang Tuhan kasih itu sakit, ya. Waktu mendengar Lazarus sakit, Tuhan firman Tuhan sengaja menunda waktu 2 hari lagi, ya. Dia tidak langsung datang, ya. Sudah dia tunda waktu, ya, 2 hari baru dia mengunjungi Lazarus, ya. Dan ternyata waktu sudah berlalu. Lazarus yang 2 hari lalu waktu Tuhan, ya, sudah mendengar suara kabar itu dia sakit, sekarang sudah mati, bahkan sudah dikubur 4 hari. Waktu Tuhan datang itu, ya, sudah dikubur 4 hari, ya.
Seorang kata terlambat sudah Tuhan datang ini, sudah dikubur, sudah mati ya, sudah dikubur 4 hari lagi sudah busuk katanya ya, sudah busuk. Tetapi Tuhan berkata tidak ya kepada murid-muridnya ya, saudara, waktu saudara kita Lazarus tidur, ayo aku datang mau membangunkan dia. Murid-murid nggak ngerti, oh kalau dia tidur nanti sehat Tuhan, segera apa? Sudah baik ya. Nah, itu kalau sakit bisa tidur itu kan ya, fit badannya ya, bisa sembuh ya. Saudara, kalau nggak bisa tidur itu yang susah ya. Saudara, aku mau membangunkan dia ya. Saudara, kemudian Tuhan berkata, Lazarus saudara kita mati, tapi Tuhan istilahkan tidur ya. Saudara, Tuhan datang membangkitkan Lazarus ya. Lazarus yang tidur dibangunkan, Lazarus yang mati istilahnya Tuhan ya, sudah dibangkitkan ya. Sudah, orang berkata terlambat, tidak terlambat ya, datang tepat pada waktunya. Seperti perwira ini kalau kita melihat ya, sudah waktu dia minta pertolongan Tuhan ya, sakit, anakku sakit, dan ini lain masih sakit ya, tapi waktu Tuhan dalam perjalanan ya, sudah dengar kabar lagi sudah mati ya, sudah tuh belum ditolong, tapi masalah sudah makin berlarut-larut. Ya, sudah berdoa, sudah minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan sedang dalam perjalanan menolong, tapi makin parah sampai mati. Ya, dan Tuhan katakan di sini, dia tidak mati, dia tidur. Aku datang membangunkan. Ya, sudah tidak terlambat. Ya, walaupun di tengah jalan sudah ada orang lain, namanya wanita ini, ya, yang 12 tahun pendarahan datang kepada Yesus, baru datang ini, yang kemudian disembuhkan dulu, mengalami mujizat dulu, tapi kepala rumah ibadah ini belum dapat pertolongan ya, saudara. Tapi tidak terlambat, ada gilirannya. Tuhan menolong tepat pada waktunya ya. Lazarus ditolong ya, orang bilang terlambat ya, tapi Tuhan datang tepat pada waktunya ya. Jangan kecil hati kalau melihat ya, yang lain kok ditolong, saya kok belum ditolong ya. Saya yakin ya, mari pagi hari kita berdoa, kalau lain ditolong, saya juga, pertolongan pasti datang tepat pada waktunya ya. Tuhan punya waktu sendiri ya. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal 11 ayat 6. Yohanes pasal 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, ini masih sakit ya, ia sengaja, oh itu Tuhan sengaja belum tolong, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong ya. Saudara, kalau saat ini belum terjadi pertolongan, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong ya. Di sini sengaja ya, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seperti sengaja penyakitnya itu dibiarkan makin berlarut parah sampai Lazarus ini nanti mati ya. Ayat 11 coba ya. Ayat 11. Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, dia tidur sekarang. Ini sudah mati. Aku datang mau membangunkan dia. Ayat 13 ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ya, sama ya tadi. Ya. Oh, itu gadis itu tidak mati, tidur ya, dan Tuhan membangunkan ya. Tidak mati ya, Saudara. Ya, ini nih Yesus. Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa ya. Jadi itulah kisahnya. Jadi saya kembali pada persoalan tadi loh, tidur sama dengan mati ya. Saudara, Tuhan membangkitkan yang mati itu kayak membangunkan orang tidur saja ya. Saudara, kalau nanti sangkakala berbunyi ditiup ya, saudara, yang mati itu yang seperti tidur dibangunkan ya oleh Tuhan, yang istirahat itu bangunkan oleh Tuhan. Nah ini ya, saudara, kuasa Tuhan berlaku, kuasa sangkakala itu kuasa firman sekarang ya, membangunkan yang tidur rohani, yang mati rohani ya. Dan setelah Lazarus ini, kisah lain ini ya, dibangkitkan oleh Tuhan ya, saudara, maka kemudian
Lazarus ini dalam pasal 12 duduk makan bersama dengan Yesus. Ya, ayat 44 coba. Orang yang telah mati itu datang keluar, ya, karena Tuhan berseru, ya, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, bangun dari tidurmu. Ya, sudah, mari keluar, bangkit tidur. Ya, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kemudian pasal 12, mari kita lanjutkan ini, kisahnya Lazarus ayat 1 dan 2. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, ya, ke tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, ini kuasa Paskah, itu korbannya Kristus. Ini tadi dalam pasal 9 itu Matius mesbah korban bakaran juga korbannya Kristus, ya. Lewat kematian Tuhan kita dibangkitkan, ya. Saudara, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa, ya. Saudara, Lazarus dibangkitkan Yesus dan ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Ya, ini rumah tangga yang penuh kebahagiaan ini, ya, yang diterangi oleh Tuhan. Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus ialah Lazarus. Duduk makan bersama Yesus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, saudara, ini gereja kecil. Ya, ada Marta yang melayani. Pelayanan dengan sukacita, dengan sukarela, nggak bersungut-sungut. Kalau sebelum Lazarus bangkit ini dalam dalam Lukas pasal 10, ya, maka Marta itu melayani dengan ngomel, guru itu suruh Maria yang bantu aku, capek ini melayani sendiri. Ya, saudara. Tapi di sini Marta melayani, tidak ada omelan. Kenapa? Karena sudah lewat pengalaman kuasa kebangkitan ini. Lazarus yang dalam Lukas tidak ada duduk makan, tapi di sini setelah bangkit dia duduk makan bersama Yesus. Ya, dalam pengertian rohani, ya. Setelah kemarin, ya, sudah waktu bangun anak ini kasih dia makan, ya toh, kasih dia makan, ya, sudah, supaya nggak sakit, nggak mati harus makan. Secara rohani kan begitu, ya. Ini Lazarus duduk makan, ini meja roti, sajian, ya. Ada persekutuan, ya. Sudah, Maria di kaki Yesus. Bukan hanya dengar firman Allah, tetapi praktek firman dia persembahkan. Persembahan yang berharga, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini misbah dupa, penyembahan. Ya, sudah, gereja kecil yang mengalami kuasa kebangkitan. Ada, ya, sudah, pelita emas, ibadah sekarang dalam persekutuan ibadah raya. Ada meja roti sajian dalam ibadah PA dan perjamuan suci. Ada ibadah doa seperti Maria, ya. Saudara, ini kehidupan yang mengalami kuasa. Lazarus duduk makan bersama Yesus, ya. Saudara, setelah mengalami kebangkitan harus dilanjutkan makan. Di sini jangan tapi secara rohani, ya. Saudara, kita harus memperhatikan makanan rohani kita. Itu sebabnya anak Yairus ini setelah bangkit, ya, kasih dia makan, ya. Makan bersama dengan Tuhan ini di sini, ya. Dalam Markus pasal 5, coba kita lihat sedikit, ya. Kembali Markus pasal 5 ayat 41. Injil Markus pasal 5 ayat 41 mengatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, sepatah kata saja, talitakum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, ya. Dibangunkan ini anak yang mati, yang tidur, bangunlah, ya. Dari tidur dalam arti mati, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Nah, ya kan? Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Tuhan perhatikan, ya, saudara, soal makanan, kasih makan, ya, saudara. Lazarus telah bangkit, duduk makan bersama dengan Tuhan, ya, saudara. Nah, ini kita harus memperhatikan makanan rohani untuk anak-anak kita. Orang tua tidak cukup engkau kasih makan, ya, saudara, anakmu dipelihara secara jasmani, kasih makan, kerja supaya mencukupi kebutuhan anak, kasih uang jajan, kasih makan, kasih sekolah dan sebagainya, saudara. Tetapi mari kasih makan rohani, ya, makan firman dalam arti makan firman Allah, ya, saudara. Kasih makan itu sampai begitu bangun kasih makan, ya, saudara. Kenapa kok sakit mati? Karena minggu lalu sudah kita baca ayat-ayatnya itu, kan? Sudah nggak usah diulang lagi ya supaya enggak banyak. Jadi kenapa? Ya karena minta roti, mama roti, nggak ada roti ya. Mama minta anggur, nggak ada, ya, saudara, sehingga pingsan mati di pangkuan emaknya sendiri, ya, mati di pangkuan ibunya sendiri karena ibu nggak bisa kasih makan, gembala nggak bisa kasih roti firman. Karena tidak ada kasih roti firman, ya, kasih yang lain. Sakit mati rohani ini loh, ya, saudara, akan terjadi nanti ini, ya. Saudara, itu sebabnya kita harus perhatikan anak-anak rohani, anak-anak remaja muda, anak-anak kita juga ini, ya, supaya perhatikan makan mereka di tengah situasi pandemi ini. Pastikan anakmu tetap mendapat pemeliharaan rohani, ya, saudara. Di rumah, kalau di gereja umur 12 tahun ini ke bawah belum boleh ikut di gereja, ya, saudara, harus di rumah. Saya bingung juga, ya, saudara. Nanti yang kecil tidak boleh, mamanya harus menjaga, ya, saudara. Papanya ke gereja, mamanya di rumah, ya, saudara. Itu yang menjadi pertimbangan ya. Kita berdoa saja ke depan, tidak tahu bagaimana itu apa menjadi maunya Tuhan nanti, ya, sudah. Jadi umur 12 tahun ini mati, sakit mati, ya, saudara. Kasih makan di rumah kan bisa, ya, duduk sama-sama dengar firman, ya. Wah, masih kecil 12 tahun, jangan kira, saudara. Mari kita mau lihat ini umur 12 tahun ini loh, ya. SD, kalau sekarang SD kelas 5, kelas 6 lah, ya. Kalau dulu bisa SMP, sekarang nggak bisa, ya. SD kelas 5, kelas 6 ini, sudah, jangan kira nggak bisa. Kalau kita nggak kasih firman, ya, sudah, dunia kasih makanan lewat internet, lewat apa, disajikan untuk memuaskan mereka, ya. Sudah, mari kita mau, ya, umur 12 tahun ini, ya, sudah, masa-masa yang rawan, ya. Gereja perlu memberi makanan kepada anak-anak ini, ya, pada pemuda-pemudi remaja muda ini, ya, supaya tumbuh jadi dewasa, siap jadi perawan suci untuk dihadapkan kepada mempelai pria surga. Cara rohani kan begitu, ya. Makanan ini supaya tumbuh, kasih dia makan. Mari kita fokus, kasih makan. Kalau anak 12 tahun itu makanannya bukan susu lagi, kasih makanan, ya. Sudah, masa 12 tahun masih nyusu terus, ya, sudah, minta ASI terus, kan enggak. Sudah bisa makanan keras itu, ya, sudah. Bukan masalah makanan yang lembek-lembek, ya, sudah. Kasih makan makanan yang keras, ya. Sudah bukan bubur lagi, sudah, bukan nasi tim, ya, nasi keras, ya, sudah. Nah, ini makanan keras, firman yang lebih keras lagi sudah seharusnya bisa nerima ini, ya. Ibrani pasal 5 ayat 13. Ibrani pasal 5 ayat 13. Ibrani pasal 5, ya, ayat 13. Ibrani pasal 5 ayat 13, 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, ya, saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, itu, saudara. Makanan keras itu adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, itu loh, saudara. Menjadi dewasa
tumbuh jadi bukan lagi anak-anak bayi lagi yang susu minumnya, yang makannya, tapi makanan keras sehingga punya panca indera yang terlatih bisa membedakan baik dan jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh pada kesempurnaan dalam terjemahan nama, ya. Jangan lagi meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan pada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, perkembangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal, ya. Mari kita harus beralih. Beralih itu bukan dibuang. Dasar fondasi itu tidak dibuang, tapi lanjutkan, ayo. Dilanjutkan, ya, pada perkembangan yang selanjutnya, pertumbuhan yang selanjutnya. Artinya bukan kanak-kanak terus, tapi tumbuh jadi dewasa. Makan makanan, mulai suka makanan keras, ya, saudara. Makanan pedas, makanan keras mulai diterima, ya, oleh kehidupan yang bertumbuh rohani ini. Sampai gadis 12 tahun terus, karena makanan bertumbuh sehat-sehat jadi perawan suci untuk siap dihadapkan dengan mempelai laki-laki surgawi, ya. Saudara, jadi ini umur 12 tahun, ya. Saudara, kasih makanan. Tentu makanannya keras, ya. Saudara, kasih makan. Umur 12 tahun ini, ya. Kalau saudara masa-masa pubertas ini, ya. Saudara, masa-masa yang rawan, ya. Saudara, maka beri makan. Tuhan tahu ini masa-masa anak demikian pertumbuhan ini, ya. Kasih makan, ya. Jangan tidak dikasih makan, ya. Jangan hanya yang jasmani, diperhatikan yang rohani, ya. Kasih makan firman, ya. Hari Minggu ibadah raya, ibadah doa, ibadah saudara PA, ya. Saudara ikut duduk dengar firman, ya. Saudara ajar sejak remaja muda ini untuk terima makanan yang keras, ya. Saudara, nah ini, ya. Masa-masa yang demikian ini kasih makan firman Allah supaya apa? Jadi remaja yang kuat, jadi orang muda yang kuat. Saudara, pemuda-pemudi kuat itu bukan karena yang lain, ya, karena dikasih makan firman, ya. Kemarin sudah dibaca itu ayatnya dalam 1 Yohanes pasal 2, ulang baca aja, ya. Mungkin ini, ya. 1 Yohanes pasal 2, ya, minggu lalu sudah dibaca ini, ya. Supaya kuat, kaum muda itu harus makan firman. Kau kasih makan apa? Firman. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hei anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hei bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hei orang-orang muda, karena kamu kuat. Nah, orang muda itu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang muda kuat karena firman Allah, ya. Mengalahkan yang jahat, bukan dikalahkan yang jahat, ya. Kalahkan kejahatan, bukan kita dikalahkan kejahatan, tetapi menang, ya. Karena kuat, karena firman, ya. Makan firman Tuhan, kaum muda itu menjadi kaum muda yang kuat. Sebaliknya dalam Amos, kemarin sudah dibaca juga pasal 8, sudah menjadi lemah, letih, lesu, anak darah cantik, lemah, lesu, jatuh pingsan. Kenapa? Tidak dapat makanan firman. Bukan lapar roti, bukan haus air, tapi akan lapar, haus akan firman Allah. Mencari firman tidak ditemukan lagi. Itu sebabnya sudah remaja-remaja muda jadi jatuh pingsan, mati, ya. Sudah, kenapa? Tidak dapat makanan, ya. Itu sebabnya, ya, perlu dikasih makanan supaya jadi kuat. Kaum muda itu jadi kuat, bisa mengalahkan yang jahat, bisa mengalahkan si jahat, bisa mengalahkan kejahatan yang sedang memuncak ini. Tidak dilibas kejahatan kenajisan, ya. Karena ada firman. Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9, ya. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, ya, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, suci, ya, saudara? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya firman saja. Orang tua kita terbatas, tidak bisa jaga anak-anak kita, ya, untuk tidak dilepas kejahatan kenajisan. Hanya firman saja, ya. Kita hanya menyerah kepada Tuhan supaya anak-anak kita dijaga oleh firman ini, ya. Hanya dengan firman.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, kalau kehidupan muda itu menyimpan firman, menjadi kuat mengalahkan yang jahat, tidak dilibas kejahatan. Ya, tidak jatuh dalam dosa, tidak terseret arusnya kejahatan dan kenajisan dunia ini. Tidak, sudah diseret arus menuruti hawa nafsu dagingnya, tetapi dijaga oleh firman untuk tetap hidup dalam kesucian, kekudusan. Ya, saya kasih contohnya manusia Yesus. Ya, saat Tuhan menjadi manusia, Tuhan Yesus remaja, ya saudara, umur 12 tahun seperti anak ini. Ya, waktu umur 12 tahun, ya saudara, waktu dibawa ke rumah Allah, kesukaannya apa? Ya, ini kita mau belajar umur 12 tahun ini, ya saudara, supaya jangan kita meremehkan ini, ya saudara, umur 12 tahun dia sudah berada di tengah-tengah guru-guru, ahli-ahli, ya saudara, Taurat itu, ya saudara, bersoal jawab soal pengajaran, ya saudara, asik dengan pengajaran, antusias mendengar pengajaran, ya suka berada di rumah Allah, ya saudara. Itu umur 12 tahun Yesus. Sampai waktu itu begitu berlalu cepat, nggak sadar ibunya sudah pulang, dia masih asik dengan firman, ya saudara. Itu waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Saat dia jadi manusia, ya, so dia sama dengan kita, menjadi sama dengan kita, merasa ya seperti kita, ya, sudah tumbuh dalam umur-umur yang sama dengan manusia, ya, sudah. Ini ya, sudah. Tadi itu menjadi teladan kita, ya, sudah. Orang tua juga perhatikan anak-anaknya ini, ya, umur 12 tahun suka pengajaran, suka beribadah. Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana orang tua? Engkau sudah bawa anak-anakmu untuk suka duduk, ya sudah, bersama engkau dengar firman, ya sudah. Ini ya, Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 41. Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 dan 42. Lukas 2 ayat 41 dan 42, ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Saudara, ya, tidak pelupakan korbannya Kristus. Karena Paskah itu korbannya Kristus, ya. Keluarga-keluarga jangan sampai lupa korbannya Kristus ini, ya. Saudara, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, ya, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Itu menjadi kebiasaan, sudah biasa, tidak lalai, ya, merayakan Paskah. Ya, sekarang artinya kehidupan yang menghargai korbannya Kristus, tidak pernah lupa akan korbannya Kristus, tidak lupa merayakan perayaan, sekarang beribadah kepada Tuhan, ya, sudah menghargai korbannya Kristus ini, ya. Sudah, ayat yang ke-46, ya. Ayat 46, ya, ayat 46, ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah, karena hilang, ya, atau ketinggalan ini, ya. Sudah di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, ini ahli-ahli Taurat ini, alim ulama, ya, sudah, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Antusias soal pengajaran ini, ya, sudah, bersoal jawab dengan soal pengajaran ini, ya, mendengarkan, mengajukan pertanyaan. Itu ada satu perhatian khusus terhadap pengajaran, ya, sudah, tertarik pengajaran, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Logat ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya, sudah, hidup berkenan di hadapan Allah dan di antara manusia menjadi terang, menjadi kesaksian, ya, sudah, diperkenan menyukakan hati Allah tapi juga manusia, ya, tumbuh menjadi kehidupan yang dewasa secara
jasmani tapi rohani, ya. Saudara, suka pengajaran, tidak asing dengan pengajaran, suka berada di dalam rumah Allah, suka beribadah kepada Tuhan, tumbuh menjadi pemuda-pemudi, ya, remaja yang menyenangkan, memperkenankan hati Tuhan. Itu yang penting, ya, saudara. Oh, tumbuh menjadi kehidupan muda remaja yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Tuhan, tapi juga manusia, ya, saudara. Menjadi berkat bagi yang lain, ya. Ini umur 12 tahun, ya, saatnya dikenalkan dengan pengajaran, saatnya diberi makanan yang keras, ya, kasih makan, ya. Kasih makanan yang keras, kasih firman pengajaran, kenalkan dengan pengajaran, ya. Mulai tidak asing dengan pengajaran yang menyucikan, penyucian. Nah, ini mulai terjadi, kenal dengan pengajaran keras itu penyucian, ya. Saudara, Yosia, ya, Raja Yosia itu, ya, dia waktu naik tahta itu umur 8 tahun, saudara, masih ke anak-anak, ya, saudara. Kemudian 8 tahun kemudian, ya, saudara, dia sudah mulai cari Tuhan, ya. Itu remaja muda, SMA itu kalau sekarang, ya, saudara, SMP, SMA itu, dia mulai mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh, ya. Dan pada tahun ke-12 dari pemerintahannya, setelah 12 tahun dia memerintah, ya, saudara, perlu waktu 12 tahun memerintah, dia mengadakan penyucian, ya, saudara. Dia mengadakan penyucian setelah 12 tahun memerintah. Tahun ke-12 dia mengadakan penyucian, ya, ya, saudara. Itu yang dilakukan oleh Yosia. Jadi itu kalau secara umur pada tahun ke-12 pemerintahannya itu umur 20 tahun lah. Kayak Timotius juga muda itu sama, umur gitu-gitu itu sudah begitu, ya, tidak asing dengan penyucian. Dia mengadakan pembersihan, penyucian, ya, saudara. Nah, itu kehidupan yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Coba kita baca 2 Tawarik pasal 34. 2 Tawarik pasal 34. Ya. Setelah 12 tahun memerintah, pada tahun ke-12 dia kemudian mengadakan penyucian ini. 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-1 mulai, ya. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1. Yosia, ya, berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, saudara. Hidup menurut, ya, saudara, bapak leluhurnya. Ada contoh, ada teladan leluhurnya, ya, ada teladan dari ayahnya, ya, dari nenek moyangnya, ya, Daud ini khususnya, ya, saudara. Itu sebabnya orang tua harus jadi teladan, ya, saudara. Nah, ini, ya, saudara, meneladani, ya, saudara, hidup mencari Tuhan, ya, hidup seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tegas soal pengajaran, lurus saja, tidak mau nyimpang kanan, tidak mau nyimpang kiri, ya, saudara, lurus saja, ya, saudara. Pada tahun ke-8, ya, saudara, dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, remaja muda belia ini, ia mulai mencari Allah, ya, dia sudah mulai mencari Allah, ya, ia mulai mencari Allah Daud bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ini dalam pemerintahannya, setelah 12 tahun, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dia mulai mentahirkan itu menyucikan. Yehuda dan Yerusalem disucikan daripada segala bukit-bukit pengorbanan, penyembahan berhala, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, ya, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ya. Dia mengadakan penyucian, ditahirkan semua. Yehuda, Yerusalem disucikan. Supaya apa? Ya, Yehuda dan Yerusalem disucikan supaya apa? Supaya bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Gitu loh. Coba Maliaki, ya, Maliaki pasal 3. Yehuda, Yerusalem itu disucikan supaya apa? Maliaki pasal 3 ayat 1, ya. Kitab Maliaki
pasal 3 ayat 1. Lihat, ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi pentahiran penyucian itu supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau persembahan kita memperkenankan Tuhan, ya, sudah mulai pujian kita, persembahan kita berkenan pada Tuhan, hidup kita dipersembahkan melalui persembahan yang berkenan pada Tuhan, maka harus mau disucikan, harus mau disucikan. Nah ini, ya, sejak muda remaja tidak asing dengan, ya, penyucian, ya. Dia mengadakan penyucian tahun ke-12 itu, ya, setelah dia mengadakan penyucian, ya, berhala-berhala dirobohkan semua, ya, supaya bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini pemuda remaja ini, ya, saudara, kita mau belajar di sini, ya, saudara. Seperti Tuhan Yesus, tumbuh makin hari makin besar, tapi juga bertambah hikmatnya. Ya, sudah bertambah memperkenankan Allah, bertambah memperkenankan manusia. Seperti juga Samuel, ya, waktu muda, Samuel remaja, Samuel kecil, remaja, muda, tumbuh makin besar. Tapi juga seperti Tuhan Yesus ini, makin bertambah hikmatnya, dan dia memperkenankan Allah dan manusia. 1 Samuel pasal 2. Ya, semoga anak-anak kita juga bertumbuh sedemikian rupa. Semoga anak-anak rohani kita semua ini secara rohani juga tumbuh menjadi, ya, dewasa rohani ini. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Sejak kecil dia sudah berada di rumah Tuhan. Tidurnya itu dekat tabut perjanjian, ya. Saudara, tidak asing dengan suara Tuhan, ya. Waktu itu suara Tuhan jarang, firman Tuhan jarang, tapi kepada Tuhan, pada Samuel, ya, Tuhan memanggil Samuel, ya. Saudara, tadi dinyanyikan itu, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Samuel. Ya, tadinya Samuel tidak tahu, masih kecil, ya. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan suaranya, ya. Sudah akhirnya, sudah Samuel, ya, Imam Eli kasih tahu itu Tuhan. Dia kemudian jawablah, ya Tuhan, di sini hambamu. Ya, ku jawab ya tadi. Ku jawab ya. Itu dari kisahnya Samuel ini, ya. Saudara, Tuhan panggil, ya, firman-Nya datang, jawab ya. Saudara, mari kita mau terima firman seperti Samuel pasal 2 ayat 18, ya. Ya, adapun Samuel tadi, ya, saudara, menjadi pelayan di hadapan Tuhan yang masih anak-anak, yang tubuhnya berlilit baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelihan tahunan. Orang tuanya tidak lupa Paskah, tidak lupa, ya, ibadah, ya, saudara. Dan Samuel ini dikasih pakaian. Ibu itu memperhatikan, orang tua memperhatikan pakaian anaknya itu sudah sesuai dengan pertumbuhannya tiap tahun. Wah, tambah besar kasih lebih besar, tambah besar kasih lebih besar, ya. Jangan masih kecil dipakai pakaiannya besar, ya. Daud dipakai pakaiannya Raja Saul, nggak bisa jalan dia. Saudara, ada saatnya pertumbuhan itu, ya, sesuai dengan pertumbuhan, gitu loh. Ya, dalam gereja pelayanan juga itu sesuai pertumbuhan rohani kita. Ya, sudah sesuai di mana kita sudah sampai, ya, sesuai itulah, ya. Sudah, jangan ambisi, ya. Sudah, jangan, ya, sudah,
dikuasai roh ambisi dan sebagainya, tapi sesuai perkembangan aja, ya saudara. Nah ini orang tua yang tahu ya perkembangan anaknya, ya saudara, apa yang ya saudara cocok untuk anak-anak ini, ya saudara. Ayat yang ke 26, loncat aja ayat 26. Tetapi semua yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sama seperti Tuhan Yesus tadi, ya. Bertumbuh, makin bertambah hikmatnya, ya besarnya, makin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Samuel juga bertumbuh, ya, sampai menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan, ya. Saudara, nah ini pertumbuhan ini, ya. Tapi sudah diperhatikan sejak remaja kecil itu, ya. Sudah remaja muda itu mempengaruhi sekali, ya. Nah, tadi seperti Raja Yosia juga sedang muda remaja mencari Allah, ya. Sudah mengadakan penyucian pada tahun ke-12, ya. Yang berikut, ini yang terakhir, Timotius muda juga. Sejak kecil tidak asing dengan kitab suci, ya. Mari anak-anak remaja, ya, sudah biasa membaca kitab suci, ya. Sudah siapa Timotius itu tidak asing dengan kitab suci, ya. Sudah sejak kecil dalam 2 Timotius itu, ya, dikatakan, ya, Timotius 3 ayat 15, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 kan mengatakan, ya, ingatlah juga, ya, ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang tertulis ini, ya, sudah, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Memberi hikmat, ya, karena suka baca kitab suci, maka bertambah besar, bertambah hikmatnya, berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ya. Karena segala tulisan ini, ya, kitab suci yang tertulis ini, itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, gitu loh. Baca kitab suci yang tertulis itu punya kekuatan kuasa memperbaiki kelakuan yang rusak, ya, sudah menyatakan salah, ya, sudah menasehati, mengajar dan seterusnya. Itu Timotius muda itu sejak anak sudah tidak asing, ya. Saudara, kenapa? Karena ibunya, ya, saudara, juga begitu, ya. Neneknya, ya, Lois, Oinike Lois, ya, saudara, itu diturunkan, imannya diturunkan. Iman itu dari firman. Dari nenek kepada ibu, ibu kepada anak, ya, pada Timotius ini, ya, sudah dididik dengan pengajaran, ya, ya, bukan saja orang tua jasmani, tetapi orang tua rohaninya, yaitu Rasul Paulus mendidik dia. Dia menasihati dalam 1 Timotius 4, Timotius muda, ya, masih remaja muda belasan tahun, ya, sudah, ya, 20 tahun seperti Raja Yosia tadi, ya, umur segitulah, ya, sudah dinasihati oleh Rasul Paulus, jadilah teladan, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, Timotius, ya, jadilah teladan, ya, bagi orang percaya dalam perkataanmu, ya, orang muda remaja yang perkataannya sudah tidak sama dengan pemuda-pemuda lain, ya, pemuda dunia ini, ya, jadi teladan soal perkataannya, ya, sudah jadi teladan dari orang percaya dalam soal perkataanmu, ya, tingkah lakumu, ya, sudah bukan tingkah laku yang menurut dunia, tingkah lakunya, ya, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Remaja muda yang bisa menjaga kesuciannya sampai perawan suci dihadapkan di hadapan Yesus mempelai pria surga, menjaga kesucian di tengah dunia yang sudah, saudara, bebas semua, free sex, free semua, ya. Sudah, kaum muda mengikuti arus dunia bebas, tidak apa-apa, sudah biasa itu, apalagi di barat-barat sana, ya, sudah biasa, ya, sudah. Tidak ada ikatan perkawinan, kumpul saja, ya, sudah. Tapi pemuda-pemudi Kristen, ya, sudah, harus menjaga kesuciannya, jadi teladan, ya, sudah. Mungkin diejek, diolok, ya, sudah, jadi teladan. Kehidupan remaja muda yang bisa menjaga kesuciannya,
Ya, kehidupan muda remaja yang bisa menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, saudara, ini ya Timotius muda menjadi terang. Rohaninya bukan rohani yang mati, ya, saudara, tetapi hidup secara rohani. Ya, saudara, menjadi teladan, menjadi kesaksian. Ya, saudara, dididik dalam pengajaran dan kemudian ya, saudara, menjauhi semua nafsu orang muda, mau disucikan. 2 Timotius ya pasal 2 ayat 30 ya. Tarik ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 30 ya. Ayat 20 ya. 2 Timotius 2 ayat 20 ya, sebagai ayat terakhir ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Di dalam rumah ya, saudara, yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, baik, Timotius mau disucikan dari hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, disucikan, dan dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kehidupan muda itu mau disucikan, sebagai perabot itu mau disucikan, maka akan dipakai tuannya untuk pekerjaan yang mulia. Sebab itu, ini nasihat kepada Timotius ini ya. Sebab itu, jauhilah nafsu orang-orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, saudara, jauhi nafsu orang muda, jauhi. Saudara, seperti anak yang terhilang itu justru mendekat, masuk, menceburkan diri dalam nafsu orang muda, ya, hidup dalam hawa nafsu daging, hidup dalam kesenangan dunia, hidup diperbudak oleh setan, sampai diperbudak narkoba dan sebagainya. Dijauhkan, jauhi itu, lari dari itu, keluar dari pergaulan yang salah, ya. Biar kita menjadi kehidupan muda remaja yang mau disucikan oleh Tuhan. Saya kembali pada pokoknya. Anak Yairus 12 tahun ya, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan ya, sudah dibangunkan dari tidurnya ya, sudah kasih dia makan. Dan ini menjadi teladan untuk saya sebagai gembala, selalu harus kasih makan jemaat. Saudara sebagai orang tua, mari sediakan makanan untuk anak-anakmu. Saudara, pastikan anakmu makan ya, saudara, secara rohani, makan firman. Sudah remaja muda, makan yang keras, terima pengajaran ya. Saudara, menghadapi situasi dunia ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan firman Tuhan saja untuk menjaga, melindungi anak-anak remaja muda kita ini, supaya tetap menjaga kelakuannya bersih, menjaga kelakuannya suci ya, saudara, bisa menjaga kehidupannya yang ya sudah memperkenankan Tuhan, dan juga menjadi teladan bagi yang lain ya, soal kelakuan, kesucian, kesetiaan, dan hal perkataannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya yang begitu luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini mata Tuhan tertuju kepada orang-orang muda, orang remaja ya, saudara.